Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri kita belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita sudah memasuki modul ke-9. Kita ingin membahas tentang diagram tegangan dan regangan. Jadi untuk Sobat Struktur yang mungkin sedang mengambil mata kuliah struktur beton, apabila ingin sukses mendapatkan nilai yang baik, superstruktur perlu memahami apa yang dimaksud dengan diagram tegangan dan regangan pada struktur beton bertulang. Kita mulai diskusi kita. Jadi untuk topik bahasanya adalah ada dua macam, yaitu diagram regangan dan diagram tegangan. Mungkin saya akan kembali ke gambar ini, di video sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Jadi apabila kita punya sebatang balok seperti ini yang ada tulangan di dalamnya, begitu ya, sebuah struktur. Ilustrasi balok ini digambarkan dengan balok dari busa yang ada di sisi sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Jadi pada saat awal busa ini dalam posisi lurus, garis-garis vertikal itu akan memiliki jarak yang sama besar. Namun pada saat balok ataupun busa tersebut dilengkungkan akibat beban yang bekerja pada balok, maka kita lihat garis-garis vertikal itu akan berubah posisi, di mana bagian atas jarak garis vertikal itu akan lebih merapat begitu, sementara di bagian bawah akan cenderung lebih menjauh satu sama lain. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa di bagian atas ini terjadi kondisi tekan, kemudian di bagian bawah terjadi kondisi tarik. Nah, kita ingat waktu mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan beton, disebutkan bahwa salah satu kelemahan beton ini dia tidak bisa memikul tarik. Sehingga pada saat struktur beton tersebut harus terkena gaya tarik, sebagai contoh di bagian bawah ini, maka dia akan mengalami retak atau mungkin juga hingga sampai tahap failure ataupun keruntuhan. Nah, sehingga di bagian sisi bawah ini kita harus sediakan tulangan tarik atau yang tulangan baja, sehingga tulangan tersebut akan berfungsi sebagai pemikul gaya tarik pada komponen struktur balok ini. Nah, jadi ini adalah konsep mengapa beton harus kita berikan tulangan. Nah, tulangan pada beton sendiri ataupun balok, kita sedang mempelajari tentang balok. Pada balok umumnya yang wajar seperti ini ya, struktur ada tulangan yang warna merah. Ini di sini ini adalah namanya tulangan memanjang atau longitudinal reinforcement. Kemudian ada tulangan yang arahnya bentuknya vertikal begini, ini disebut tulangan geser atau tulangan sengkang atau shear reinforcement. Nah, fungsinya apa masing-masing tulangan ini? Kalau sobat struktur kita mempelajari tentang mata kuliah statika atau mekanika teknik dasar, begitu ya. Tadi ada persoalan simple beam seperti ini, maka biasanya outputnya apa? Waktu kita menganalisis adalah reaksi tumpuan dari ujung-ujung balok. Kemudian saat itu kita juga diminta untuk menggambarkan shear force diagram atau SFD dan bending moment diagram. Nah, diagram-diagram ini harus ada yang memikul. Jadi SFD atau gaya geser ini adalah yang memikul siapa? Dia dipikul oleh sengkang. Jadi sengkang yang kita pasang di balok itu tugasnya untuk memikul SFD ataupun shear force diagram yang timbul akibat beban yang bekerja. Sementara itu momen lentur atau bending moment, siapa yang memikul? Dia adalah tulangan memanjang atau tulangan longitudinal, atau disebut juga ada yang menyebutnya tulangan lentur. Jadi masing-masing tulangan yang kita pasang di penampang beton kita itu punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan setiap ada beban kita harus sediakan. Jadi nggak mungkin dalam satu balok katakan kita tidak pasang sengkang, gitu. Apalagi kalau di bagian tumpuan kita lihat SFD-nya besar, tidak diberi sengkang yang cukup, tentunya akan terjadi keruntuhan atau kegagalan struktur. Nah, sebelum lebih lanjut untuk menganalisis penampang balok ataupun penampang lainnya, kita harus meninjau dulu asumsi-asumsi dasar apa saja yang dipakai dalam perencanaan ataupun desain struktur beton bertulang. Nah, karena kaidah ataupun kriteria desain yang digunakan dalam SNI kita maupun dalam SIA adalah berdasarkan metode kekuatan atau strength design method.
maka kita ada beberapa asumsi dasar. Yang pertama bahwa regangan pada beton akibat beban ini dianggap berbentuk linear. Jadi seperti ini linear dari serat atas, bagian atas balok hingga ke bagian bawah. Seperti tadi balok busa tadi, di bagian atas dia akan tertekan begitu, sementara di bagian bawah dia tertarik, sehingga di bagian atas timbul yang namanya regangan tekan, di bagian bawah timbul regangan tarik. Nah, garis yang menghubungkan antara regangan maksimal di atas dan di bawah diasumsikan berbentuk garis lurus, atau ini hubungannya adalah linear. Ini asumsi pertama. Dan asumsi kedua adalah bahwa modulus elastis baja dianggap 200.000 megapascal. Kemudian asumsi ketiga adalah penampang datar akan tetap datar setelah terjadinya lentur. Jadi plane section remain plane after bending. Mungkin kalau kita sering baca literatur dalam bahasa Inggris begitu ya. Jadi sebagai contoh, before bending atau sebelum terjadinya lentur, kalau kita beri potongan di bagian 1 dan 2, setelah dilenturkan, maka penampang itu tetap bentuknya berupa pedang datar seperti ini. Jadi ini adalah asumsi ketiga. Kemudian keempat, kuat tarik beton diabaikan. Kita setuju karena beton memang lemah terhadap tarik. Kemudian asumsi yang penting juga bahwa regangan maksimum yang terjadi pada serat tekan beton terluar ini adalah 3 kali 10 pangkat minus 3. Jadi apabila ini adalah regangan tekannya, maka nilai ini maksimal adalah 0,003. Ini adalah asumsi. Kemudian asumsi yang penting lagi bahwa bentuk distribusi tegangan, jadi distribusi tegangan tekan ini diasumsikan berbentuk persegi 4. Nah, mengapa begitu? Nanti kita akan tinjau pada saat kita membahas tentang diagram tegangan. Nah, kita ke diagram yang pertama dahulu, yaitu diagram regangan. Kalau kita punya penampang balok seperti ini, jadi ini adalah penampang melintang dari suatu balok, ada beberapa variabel yang mungkin kita harus samakan persepsinya, yaitu B kecil, ini adalah lebar badan balok, kemudian D adalah jarak dari serat tekan, jadi di bagian atas kita asumsikan terkena tekan, hingga ke as tulangan baja, itu kita namakan dengan tinggi efektif atau D. Nah, kemudian C adalah namanya garis netral, yaitu adalah garis netral atau sumbu netral adalah suatu lokasi di balok yang regangan pada titik tersebut adalah sama dengan 0. Jadi sumbu netral adalah lokasi di mana regangan sama dengan 0. Nah, tingginya kita notasikan dengan notasi C kecil. Nah, kemudian tadi ada asumsi dasar bahwa regangan maksimum pada serat beton tekan 0,003 gitu. Kemudian pada tulangan baja kita namakan dengan notasi AS, timbul regangan pada tulangan baja yang kita notasikan dengan epsilon T. Kemudian kalau ada titik 0 di sini, kita hubungkan antara 0,003 dengan epsilon T dengan garis linear tadi sesuai dengan asumsi desain yang pertama. Maka kita punya dua zona, yaitu zona yang tekan, zona di atas garis netral, hingga epsilon aksen CU, dan zona tarik, zona di bawah garis netral hingga lokasi tulangan baja atau tulangan tarik. Nah, apabila tinggi garis netral hingga tepi atas tadi kita namakan C, maka sisa dari garis netral ke tulangan baja kita dapatkan D minus C, karena tinggi total dari atas hingga tulangan tadi adalah tinggi efektif D. Ini adalah diagram regangan pada penampang balok. Nah, penampang balok sendiri sebetulnya berdasarkan besarnya regangan itu dibagi menjadi 3 kriteria atau 3 klasifikasi, yaitu yang disebut kondisi regangan seimbang atau balance, kemudian kondisi terkendali tekan atau compression control, kemudian juga kondisi ketiga yaitu terkendali tarik atau tension control. Nah, umumnya balok-balok kita direncanakan untuk masuk ke kategori atau kriteria tension control untuk menjamin bahwa keruntuhan balok sifatnya ductile, tidak ketat. Jadi kita harus mendesain berdasarkan regangan tulangan. Kita harus desain tulangan kita agar menghasilkan regangan yang lebih dari 0,005.
Nah, kita kembali ke diagram ini, Sobat Struktur. Kalau kita perhatikan, permasalahan kita adalah bagaimana mencari nilai C ini, gitu ya. Bagaimana C-nya. Nah, kita punya perbandingan segitiga. Ini segitiga 1, segitiga 2, gitu ya. Dengan menggunakan perbandingan segitiga, kita dapatkan bahwa epsilon aksen CU, jadi tinggi segitiga 1 dibagi tinggi segitiga 2, kita namakan epsilon T, gitu, sama dengan lebar segitiga 1 yaitu C dibagi dengan alas segitiga 2 yaitu D minus C. Sehingga kalau kita mau mencari nilai epsilon T-nya, kita dapatkan bahwa epsilon T sama dengan D minus C, jadi tinggal ditukar tempat itu ya sobat struktur, jadi epsilon aksen CU D minus C per C sama dengan epsilon T. Jadi epsilon T-nya pindah ke atas, sehingga dapatkan rumus yang ada di kotak ini. Nah, untuk epsilon yield sendiri bagaimana? Jadi epsilon yield ini terjadi pada saat epsilon T, jadi ini terjadi saat epsilon T-nya itu sama dengan F yield dibagi PS. Jadi kasus untuk F yield-nya 400, maka epsilon yield-nya akan 400 per 200.000, karena ini adalah ketentuan tadi modulus elastis baja 200.000. Nah, ada ketentuan dalam perencanaan desain kita memang tadi yang saya sampaikan untuk mendesain balok kita harus epsilon T-nya kita pacu sampai di atas 0,005. Kalau kurang bagaimana? SNI masih memperbolehkan hingga 0,004. Ini diagram regangan. Nah, ini adalah tadi menjelaskan tadi 3 kriteria atau klasifikasi penampang, tension control, kemudian compression control. Kalau saat epsilon T-nya sama dengan 0,002, maka ini disebut dengan kondisi seimbang atau balance. Nah, kemudian di antara tarik dan tekan ada namanya kondisi transisi. Epsilon T diukur hingga tulangan terluar. Jadi misalkan sobat struktur tulangan baloknya ada 2 baris seperti ini, maka epsilon T itu harus diukur sampai tulangan yang paling keluar. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan diagram tegangan. Jadi kalau tegangan itu kan sebetulnya kalau kita ingat hukum Hooke, sigma per epsilon sama dengan E, begitu ya. Jadi sigma sama dengan E dikali epsilon. Gitu. Jadi kalau E baja 200.000. Nah, diagram tegangan ini dinyatakan dalam SNI kita pasal 22.2.241 bahwa distribusi tegangan pada penapang beton ini diambil asumsi berbentuk 4 persegi panjang. Di asumsi ini didasarkan pada blok tegangan Whitney 1937. Nah, aktualnya distribusi tegangan pada ini adalah sisi tekan ya, sobat struktur ya. Masih ingat tadi yang kasus busa kita lunturkan, maka sisi atas akan menjadi tekan gitu ya. Sisi ini akan menjadi tekan, zona bawah akan menjadi zona tarik gitu. Nah, pada sisi tekan, distribusi tegangannya aktualnya sebetulnya dia tidak seragam ya. Jadi pada sisi ini sekian, kemudian dia membesar sampai pada paling puncaknya FC aksen begitu, kemudian mengecil lagi sampai menjadi 0 di suhu netral. Aktualnya seperti ini, namun oleh Whitney disederhanakan menjadi bentuk kotak. Jadi kalau tinggi aktual itu C, maka kalau disederhanakan menjadi kotak, dia akan menjadi lebih kecil tingginya. Jadi kalau bentuk aktualnya begini oleh si Whitney disederhanakan jadi bentuknya begini. Nah, sehingga dia lebih seragam begitu, namun dengan tinggi yang lebih kecil. Tinggi lebih kecil ini disebut dengan notasi A kecil, yang misalnya adalah beta 1 dikali C. Jadi C-nya apa? C-nya tadi adalah tinggi blok tegangan aktual. Nah, cuman di sisi terdistribusi merata tadi tidak sebesar FC aksen, tapi sebesar 0,85 FC aksen. Nah, ini adalah namanya blok tegangan secara 3 dimensi. Sobat struktur bisa lihat di sini, begitu ya. Di penampang balok yang tadinya begini, ada B, ada D. Kalau secara 3 dimensi kita seperti itu. Nah, karena gaya itu sama dengan tegangan dikali luas penampang, jadi kalau tegangannya 0,85, ini adalah tegangan pada balok, atau pada penampang beton, gitu ya, tegangan atau sigma ini. Luasnya yang mana? Luasnya adalah luas blok ini.
Nah, sehingga kalau begitu kita bisa dapatkan gaya tekan pada penampang ini. Jadi penampang yang tertekan ini bekerja gaya resultan yang besarnya kita sebut atau notasikan dengan C besar. Jadi C sama dengan sigmanya 0,85 F aksen C. Luas penampangnya adalah apa? Luas penampang ini tentunya adalah A dikali B, begitu ya, dapat strukturnya. Sehingga kita dapatkan gaya tekan pada penampang beton itu adalah 0,85 Fc kali A kali B. Kemudian pada tulangan sendiri timbul gaya. Jadi timbul gaya yang namanya T besar. Jadi ada C besar, ada T besar. Nah, C besar ini sama dengan luas tulangan total dikali kuat leleh daripada tulangan. Ini adalah diagram tegangan. Nah, tadi ada faktor beta 1 ya, sifat struktur. Jadi kalau awal mulanya tegangan Whitney seperti ini, begitu, tingginya C, kemudian dikonversi menjadi bentuk persegi begini yang lebih pendek. Ini adalah A, di mana itu A sama dengan beta 1 dikali C. Nah, faktor beta 1 ditetapkan sebagai berikut. Untuk kuat tekan 17 sampai 28 megapascal, beta 1-nya 0,85. Kemudian dia akan berkurang secara linier begitu menggunakan persamaan ini, ya, persamaan yang ini, sehingga disyaratkan hingga pada satu batas tertentu pada saat Fc-nya lebih dari 55 megapascal, maka beta 1-nya dipatok tidak boleh kurang dari 0,65. Jadi ini adalah faktor apabila nilai kuat tekan, jadi kalau nilai Fc-nya lebih dari 30, maka beta 1-nya akan tereduksi begitu ya, tereduksi hingga atau menggunakan persamaan seperti yang ada di kotak. Nah, dari tegangan gaya yang sudah kita hitung tadi, C tadi sama dengan ini adalah sigmanya, ini adalah luas penampangnya, ini adalah luasnya, ini adalah sigmanya begitu. Jadi C adalah gaya tekan yang terjadi pada penampang beton, T adalah gaya tarik yang terjadi pada tulangan baja. Jarak di antara keduanya berapa? Nah, ini kemudahannya kenapa Whitney kok mengambil bentuk kotak, karena resultan gaya kalau bentuknya persegi begini kita mudah ya. Jadi pasti ini adalah A/2 begitu. Jadi kalau bentuknya tadi yang parabola begini, kita ada PR lagi untuk menentukan berapa resultan titik tangkapnya berapa gitu ya. Nah, oleh Whitney disederhanakan jadi kotak, sehingga jarak ini adalah A/2 persis di tengah. Sehingga jarak antara C dan T ini adalah kita namakan dengan Z adalah D dikurangi A/2. Kita ingat lagi D tadi adalah dari sini ya, sebuah strukturnya. Jadi kalau jarak ini sampai ini adalah D minus A/2. Oke. Nah, sehingga kalau kita punya keseimbangan gaya sigma horizontal 0, gaya tekan pada beton kita samakan dengan gaya tarik pada baja, kita dapatkan 0,85 Fc aksen kali A kali B sama dengan AS kali F. Nah, apa yang sudah kita ketahui? Fc aksen kita tahu, gitu ya. B lebar balok kita tahu. Luas tulangan kita tahu. Acute kuat leleh dari tulangan kita tahu. Sehingga yang masih jadi variabel yang perlu kita tentukan apa? Adalah tingginya blok tegangan tadi ya. Jadi permasalahan kita itu adalah ini mencari A kecil itu berapa. Dan ini adalah sebetulnya adalah permasalahan sebagian besar pada saat kita mau mendesain ataupun merencanakan penampang beton bertulang, masalah kita adalah ya sebetulnya adalah mencari A-nya itu berapa. Kalau kita udah dapatkan A-nya, otomatis kita bisa menghitung kapasitas momen nominalnya berapa. Nah, sehingga kalau kita sudah menentukan A, maka kita dapat namanya kapasitas lentur nominal dari penampang itu sama dengan, jadi kalau kita punya ini adalah T, ini adalah C, kemudian ini adalah D minus A/2, maka momen nominal itu sama dengan T kali D min A/2, atau sama dengan juga C kali D minus A/2, begitu ya. Jadi ini saya tuliskan di sini, ini adalah C kali D minus A/2 atau T kali D minus A/2. Struktur mau pakai rumus yang kiri atau kanan sama saja, ya, hasilnya pasti sama. Nah, kita juga akan punya satu variabel lagi, yaitu dinamakan rasio tulangan atau rho. Jadi rho ini adalah secara rumus atau persamaan sama dengan luas tulangan dibagi area di atas tulangan tersebut berada. Jadi kalau kita punya penampang balok begini,
Ini adalah AS-nya, kemudian ini ada B-nya, ini ada D sampai ke sini. Maka yang namanya rho itu adalah rasio bagian ini. Ya, jadi antara luas tulang AS dibagi dengan luas penambang beton di atas tulang. Nah, demikian sobat struktur pendahuluan kita. Kalau sobat struktur memahami dengan tepat apa itu konsep diagram tegangan, diagram regangan, kemudian bisa menghitung momen nominal penampang. Saya percaya mau penampang bentuk apapun, balok, kolom, fondasi, dan lain-lainnya, sobat struktur akan bisa analisis dengan baik. Mungkin itu bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam struktur, salam sehat untuk kita semua.